teknologi komunikasi data dan suara. Untuk mengetahui apa itu komunikasi data, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan mengerti makna dari komunikasi data tersebut. Jadi, komunikasi data dapat diartikan sebagai sebuah proses mengirim informasi yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh teknologi komunikasi data. Yang pertama adalah telegraf. Nah, apa itu telegraf? Telegraf adalah sebuah perangkat yang menggunakan impuls listrik untuk mengirim pesan yang dikodekan melalui kabel. Dan bagaimana cara kerjanya? Telegraf digunakan dengan cara menekan kode untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal panjang dan pendek. Yang kedua ada faksimiler, merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Cara kerjanya adalah pengirim akan memasukkan dokumen yang hendak dikirim ke feeder mesin faks yang dituju. Jadi, mesin faks menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang ingin dituju. Yang ketiga ada pager atau radio panggil. Nah, pager adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an yang dipakai untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Cara kerjanya adalah berdasarkan prinsip kode sinyal radio pada frekuensi tertentu yang kemudian ditransmisikan melalui suatu provider. Pager numerik satu arah bisa menerima pesan dengan jumlah digit yang terbatas, mirip dengan SMS. Yang keempat ada jaringan komputer atau email, website, dan lain-lainnya. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Dapat lebih memahami apa itu komunikasi data, kita perlu mengetahui apa adanya tujuan komunikasi data. Apa saja tujuan dari komunikasi data? 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar. 2. Memungkinkan terjadinya computer use. 3. Dapat memanajemen komputer baik terpusat maupun tersebar dan memudahkan pengolahan serta pengaturan data yang ada pada sistem komputer. Selanjutnya, dalam melakukan proses komunikasi data, sudah tentu kita akan mengalami berbagai hambatan dalam prosesnya. Nah, apa saja hambatan yang dapat terjadi? Yaitu, pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis yaitu pesan yang tidak dapat utuh diterima oleh receiver. Yang kedua, hambatan bahasa. Hambatan bahasa yaitu pesan yang kita kirimkan tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh receiver. Dan yang terakhir, ada hambatan bola salju. Hambatan bola salju yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Teknologi komunikasi suara. Nah, apa itu teknologi komunikasi suara? Jadi, teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Jenis-jenis komunikasi suara. 1. Komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi dipandang ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirimkan bersifat umum, contoh radio. 2. Komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengiriman dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi, contoh orari. 3.
komunikasi radio dua arah informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contoh, handy-talkie. 4. Komunikasi radio antar penduduk atau citizen band, hubungan komunikasi bersifat pribadi. Jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contoh, rapi atau intercom. 5. Komunikasi radio panggil atau paging. Sistem digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya terbatas. Contoh, pager. 6. Komunikasi telepon bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kerahasiaan terjaga. Jarak jangkauannya paling luas. Contoh, handphone. Di saat melakukan komunikasi suara, terkadang ada saja hambatan yang menyebabkan sulitnya melakukan komunikasi. Nah, apa saja hambatan saat melakukan komunikasi suara? 1. Suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. Yang kedua, suara menjadi berbeda. Ciri-ciri komunikasi suara. 1. Hanya bisa ditangkap oleh indera pendengaran. Kedua, bersifat verbal atau langsung. 3. Tidak adanya visualisasi. 4. Adanya media penghantar suara. 5. Dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. 6. Dapat dimengerti. 7. Memiliki frekuensi. 8. Digunakan untuk menyampaikan informasi. 9. Informasi yang dikirim dapat diterima. Untuk dapat melakukan komunikasi suara, terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk bisa melakukan komunikasi tersebut. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, adanya pengirim. Pihak pengirim informasi misalnya pesawat, telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan memperdapatkannya pada media transmisi. 2. Media transmisi, media yang digunakan untuk mengeluarkan atau mengirimkan tempat tujuan atau penerima misalnya saluran fisik atau kabel, udara, dan cahaya. 3. Penerima receiver, yaitu pihak yang menerima informasi misalnya pesawat, telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Inilah anggota kelompok 2 SIF A.